Setelah itu, Rosemore kemudian mencoba membuka pintu rumah Josiah Moore menggunakan kunci cadangan yang dimilikinya, sementara Mary Peckham berdiri di teras. Nah, setelah pintu berhasil dibuka, dia kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah misteri kasus pembunuhan yang menimpa keluarga Josiah Moore yang terjadi 1 abad yang lalu, tepatnya pada bulan Juni tahun 1912 di Villisca Loa, Amerika Serikat. Dan menurut saya, kasus ini sendiri terbilang cukup sadis ya guys, di mana 6 anggota keluarga Moore, yaitu Josiah Moore, istrinya, dan keempat anaknya, serta 2 orang tamu yang menginap pada waktu itu, ditemukan meninggal dengan kondisi kepala yang hancur terkapak. Karena alat yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa para korbannya adalah sebuah kapak, maka kasus pembunuhan ini sendiri lebih dikenal dengan sebutan Villisca Axe Murder guys. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Kisah hidupmu adalah sejarah. Tak banyak informasi yang bisa saya dapatkan mengenai latar belakang keluarga Josiah Moore. Tapi yang pasti, Josiah Moore menikah dengan istrinya yaitu Sarah Montgomery pada tahun 1899. Dari pernikahannya ini, mereka berdua dikaruniai 4 orang anak yang bernama Herman Montgomery berusia 11 tahun, Mary Catherine berusia 10 tahun, Arthur Boyd berusia 7 tahun, dan Paulus Vernon berusia 5 tahun. Pada tahun 1903, Josiah Moore dan keluarganya membeli sebuah rumah di Villisca. Villisca adalah sebuah kota kecil di negara bagian Loa, Amerika Serikat. Dan Josiah Moore sendiri adalah seorang pengusaha yang cukup terkemuka pada masa itu. Selama tinggal di Villisca, keluarga Josiah Moore dikenal baik dan ramah. Dan di Villisca, kehidupan mereka terbilang cukup makmur guys. Nah, di tempat ini ada kebiasaan yang cukup unik guys, yaitu saling mengunjungi setiap pagi harinya. Mungkin maksudnya supaya tali silaturahmi antar tetangga tetap terjaga. Akan tetapi, kedamaian di kota kecil tersebut seketika berubah mencengkam ketika Josiah Moore dan keluarganya ditemukan tewas mengenaskan. Pada tanggal 9 Juni 1912, Mary Catherine Moore mengundang temannya yang bernama Ina May Stillinger berusia 8 tahun dan Lena Gertrude Stillinger berusia 12 tahun untuk menginap di rumahnya. Karena pada malam itu, keluarga Moore dan kedua tamunya itu akan pergi menghadiri acara program Hari Anak di Gereja Presbyterian, di mana mereka ikut berpartisipasi dalam program Hari Anak yang memang telah dikoordinasikan oleh Sarah Moore. Setelah acara tersebut berakhir pada pukul 9 malam, keluarga Moore dan Stillinger bersaudara pulang menuju kediaman keluarga Moore, dan mereka tiba di rumah sekitar pukul 10 malam. Dan keesokan paginya, tanggal 10 Juni tepatnya pada pukul 7.30 pagi, seorang tetangga keluarga Moore yang bernama Mary Peckham merasa ada yang aneh di rumah keluarga Moore. Dikarenakan setiap paginya biasanya di rumah tersebut selalu terdengar ramai, suara hiruk pikuk anak-anak keluarga Moore yang bermain, namun pagi itu tak terdengar suara apapun, sunyi dan sepi sekali. Ia makin khawatir setelah beberapa lama Josiah Moore dan yang lainnya tak kunjung keluar rumah untuk melakukan tugas paginya, tidak seperti biasanya. Mary Peckham kemudian mendatangi rumah keluarga Moore dan mengetuk pintu. Namun tidak ada yang menjawab. Ia mencoba membuka pintu namun pintunya terkunci. Setelah itu, Mary kemudian melepaskan ayam-ayam milik keluarga Moore dan memanggil Rosemore, yaitu saudara laki-laki dari Josiah Moore. Akan tetapi, seperti Mary, Rosemore tidak menerima tanggapan ketika ia mengetuk pintu dan berteriak. Setelah itu, Rosemore kemudian mencoba membuka pintu rumah Josiah Moore menggunakan kunci cadangan yang dimilikinya, sementara Mary Peckham berdiri di teras. Nah, setelah pintu berhasil dibuka, dia kemudian langsung masuk ke dalam rumah.
Akan tetapi, betapa terkejutnya dia ketika melihat mayat Ina dan Lena Stillinger di ruang tamu, tepatnya di kamar tidur tamu, guys. Rushmore segera keluar rumah dan memberitahu Peckham untuk menelpon Henry Hank Horton, petugas perdamaian utama Villisca. Tak lama kemudian, Horton pun sampai di rumah keluarga Moore dan langsung melakukan penggeledahan. Setelah melakukan penggeledahan, Horton menemukan hal yang sangat mengerikan, di mana seluruh anggota keluarga Moore termasuk 2 tamunya ditemukan sudah meninggal dengan kondisi luka berat di kepala akibat dipukul menggunakan kapak. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kapak milik Josiah dan sebuah lampu minyak di ruang tamu tempat mayat Stillinger bersaudara ditemukan. Tim penyelidik kemudian dikerahkan untuk memeriksa rumah keluarga Moore dan hasilnya cukup mencengangkan. Polisi menemukan 2 batang putung rokok di loteng. Ini menunjukkan bahwa si pembunuh dengan sabar menunggu di loteng sampai keluarga Moore dan 2 tamunya tertidur. Pembunuhan ini sendiri diperkirakan dimulai dari kamar tidur utama, yaitu tempat Josiah Moore dan Sarah Moore tidur. Josiah menerima lebih banyak pukulan ketimbang korban yang lainnya. Si pelaku menggunakan pisau kapak kepada Josiah sementara menggunakan ujung tumpul pada korban yang lainnya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, menurut analisa kepolisian, setelah menghabisi nyawa keempat anak Josiah, si pelaku diperkirakan kembali lagi ke kamar Josiah untuk memberikan pukulan lagi ke kepala Josiah, sehingga membuat wajahnya Josiah terpotong sedemikian rupa dan membuat matanya terlepas dan hilang. Kemungkinan ketujuh korban dibunuh pada saat mereka sedang tertidur pulas, kecuali Lena. Sepertinya Lena terbangun pada saat si pelaku hendak menghabisinya. Itu terlihat dari luka yang terdapat di lengannya. Diduga itu bekas luka perlawanan yang diberikan Lena kepada si pelaku. Selain itu, baju tidur Lena juga ditemukan terdorong ke pinggangnya dan tidak mengenakan pakaian dalam. Ini mengarah ke spekulasi bahwa si pembunuh melecehkannya secara seksual atau mungkin berusaha melakukannya. Hasil penyelidikan lainnya ialah di TKP terdapat beberapa hal yang tidak biasa. Sepertinya setelah melakukan aksi pembunuhan, si pelaku melakukan beberapa ritual aneh seperti menutup seluruh cermin dengan kain dan membungkus seluruh kepala korban menggunakan spray, kecuali Josiah. Keanehan lainnya, pelaku juga meletakkan daging mentah di ruang tengah dengan sebuah gantungan kunci di atasnya. Setelah kabar mengenai kematian keluarga Moore tersebar, muncul beberapa rumor mengenai penyebab terbunuhnya keluarga Moore. Ada yang bilang penyebab dibunuhnya keluarga Moore karena Josiah Moore telah berselingkuh dengan menantu Frank Fernando Jones. Dia adalah penduduk Villisca dan senator negara bagian Iowa, sekaligus mantan bos Josiah Moore. Sebelum membuka usahanya sendiri, Josiah pernah bekerja di tempat Frank Fernando Jones. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa kematian Josiah Moore disebabkan karena persaingan bisnis. Entahlah. Namun yang pasti, sampai saat ini polisi masih kesulitan mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya yang membunuh keluarga Josiah Moore dan Stillinger bersaudara. Beberapa orang yang sempat dicurigai sebagai pelaku pembunuhan diperiksa dan diinterogasi. Mulai dari Andrew Sawyer, Pendeta George Kelly, Frank Fernando Jones, William Mansfield, Henry Lee Moore, Sam Moyer, dan Paul Muller. Tapi tetap saja guys, polisi tetap tidak mempunyai cukup bukti untuk membuktikan bahwa salah satu dari mereka adalah pelakunya. Bahkan, tak lama setelah pembunuhan keluarga Moore, kasus serupa kembali terjadi di Villisca. Modusnya pun sama persis guys, ditemukan kapak dan sebuah lampu minyak di TKP. Namun lagi-lagi kasus tersebut menemui jalan buntu. Sudah 1 abad lebih berlalu. Polisi tetap saja tak berhasil mengungkap misteri siapa pelaku yang membantai keluarga Moore dan Stillinger bersaudara. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, rumah keluarga Moore sudah beberapa kali berpindah kepemilikan. Dan yang terakhir, rumah tersebut dibeli oleh Darwin Lin dan istrinya pada tahun 1994. Setelah membeli rumah itu, mereka kemudian merenovasi dan mengembalikan kondisi rumah tersebut seperti semula, seperti kondisinya pada tahun 1912.
Saat ini, rumah keluarga Moore telah berubah fungsi menjadi sebuah hotel dan museum. Rumah tersebut juga ditambahkan ke daftar tempat bersejarah nasional Amerika Serikat. Nah, itu dia guys sedikit kasus misteri kematian keluarga Moore. Entah siapa pelakunya guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.